Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Ayo Youtuber Pemula. Tetap semangat. Video tutorial berikut ini adalah kelanjutan dari topik optimasi channel AYP Shortcuts ya. Di part 1 sudah kami upload. Berikut ini kita akan melanjutkan di bagian 2 ya. Optimasi channel adalah pada poinnya adalah bagaimana supaya video kita itu mudah ditemukan pada saat dicari orang, dicari penonton ya. Kembali saya merefresh di bagian pertama sudah, di mana saja hasil penelusuran itu, pencarian orang itu muncul ya di semua halaman YouTube ya. Itu ada di beranda, kemudian pada saat membuka YouTube, rekomendasi video ada di sebelah kanan. Ya, semoga tetap ingat ya di part 1. Kemudian trending di sebelah kiri, subscriber dan tab subscription di sebelah kiri juga, notifikasi dan mode terbatas. Ini ada 6 yang dijelaskan dalam YouTube Academy Creator. Saya tambahkan 1 yang tidak ada di sana, yang saya pikir ini juga penting ya, adanya di penelusuran atau pencarian di pada saat orang mengetik di YouTube untuk mencari suatu topik. Oke, tadi yang beranda sudah dijelaskan di part 1, kita langsung lanjutkan ke bagian penelusuran atau pencarian ya. Penelusuran atau pencarian adalah searching adalah saat dimana penonton ingin mencari suatu topik di YouTube. Misalnya cara mendapatkan jam tayang, dia akan mengetik macam-macam ya versinya. Ini contoh cara cepat mendapatkan jam tayang YouTube, trik mendapatkan jam tayang YouTube. Jadi masing-masing orang punya kebebasan untuk mengetik ini. Cara bonsai kelapa yang efektif misalnya. Hotel murah di Jawa Tengah, hotel termurah di Jawa Tengah. Jadi ini contoh-contoh aja ya, contoh-contoh yang diketik di kolom pencarian oleh penonton. Oke, kita lanjutkan pengertian penelusuran dan pencarian ya. Ini lagi, bagaimana dengan share link video, saya loncat ya, bagaimana dengan share link. Jadi kita punya video, kita share di media sosial lainnya, itu sah-sah saja dan bisa menambah view dan jam tayang, tetapi relatif kecil. Jadi ini pengalaman pribadi kami, ini juga penting, tetap ini bagian yang bisa kita lakukan, tetapi kita harus menyadari ternyata secara presentasi ini kecil ya, karena berapa jumlah grup-grup medsos yang kita ikuti, terus kita tebar link di medsos itu, belum tentu semua orang atau 50% saja untuk membaca, karena kita kan memberikan sesuatu yang kita tidak tahu orang itu berminat atau tidak ya. Jadi ini tidak salah, benar, tetapi ternyata presentasinya kecil. Yang terbesar adalah yang muncul di YouTube ternyata. Jadi harus Anda pahami, apabila seseorang ingin mencari suatu topik di YouTube, misalnya orang itu kan melihat topik di YouTube ya, dia hanya melakukan 2 hal. Pertama, dia mengetik topik sesuai dengan susunan kata menurut penonton yang menurut dia, yang contoh dia sebelumnya tadi, atau dia mengetik nama channel. Tapi ini jarang ya, apabila sudah tahu ya, jarang dilakukan, karena kan kita channel ini kan biasanya yang sudah subscribe, yang sudah tahu kan terbatas jumlahnya. Tapi yang meminta topik jam tayang itu sangat-sangat luas. Misalnya topik jam tayang, topik bonsai kelapa, tak peduli dari channel mana. Nah, kemudian harus Anda ingat, saya rasa Anda setuju dengan saya,
Tidak pernah seseorang yang ingin menonton YouTube itu mencari suatu topik di YouTube dengan cara mengetik link URL atau copy paste ya. Ya maaf, itu yang saporsap biasanya. Itu ternyata juga spam. Ada penjelasan di analitik YouTube. Jadi ini repot memang, kita mencari topik harus mengetik, mencari channel harus ketik. Jadi ini catatan buat saporsap. Kalaupun dia disuruh mencari nama channel, ternyata itu juga pernah kami lakukan. Ternyata tidak langsung dapat, karena kadang-kadang banyak kemiripan nama channel ya, yang muncul di pencarian. Jadi agak sulit. Oh, jangan-jangan ini channelnya, atau ini yang salah, atau ini yang betul. Nah, itu kelemahannya saporsap dengan cara mencari judul, mencari channel ya, karena banyak kemiripan. Jadi poin ini Anda harus ingat ya. Disinilah salah satu cara YouTube untuk mendeteksi yang namanya spam. Karena tidak mungkin seseorang itu mengetik URL video. Hanya dua, dia hanya mengetik topik atau nama channel. Itu yang dibenarkan oleh YouTube secara pencarian ya. Kalaupun kita mengetik link atau kita copy paste link, nanti dia akan mendeteksi hal-hal lain lagi. Ya khususnya saporsap ya, itulah yang dinamakan spam. Oke, kita lanjut. Yang ketiga ya, ini kedua tadi saya loncat memang, adalah rekomendasi video. Saya harapkan Anda ingat di video yang part 1 ya. Ini muncul di sebelah kanan ya, muncul di sebelah kanan. Setelah seseorang melakukan mengetik sesuatu topik, muncullah topik itu, sehingga rekomendasi video muncul di sebelah kanan layar Anda ya. Jadi rekomendasi video ini adalah koleksi video yang dipersonalisasi oleh YouTube sesuai dengan minat penonton yang mungkin ingin menonton video berikutnya berdasarkan aktivitas sebelumnya. Jadi bisa ada kaitan dengan yang lagi ditonton, yang di-searching tadi, atau tidak sama sekali. Bisa ada kaitan dengan channel atau tidak sama sekali. Di sini juga ada peluang. Kalau misalnya itu video kita yang dia tonton, pengalaman saya di rekomendasi video dengan view dan jam tayang yang bagus, dengan setting yang bagus, akan muncul di sebelah kanan di rekomendasi video. Studi tentang pemakaian YouTube menunjukkan bahwa penonton cenderung menonton lebih banyak saat mereka mendapatkan rekomendasi dari berbagai channel. Jadi ini tolong dipahami ya. Studi tentang pemakaian YouTube. Jadi YouTube ini pasti punya data. Tidak mungkin tidak. Karena apa? Setiap kita klik dari negara manapun dia punya data. Berapa menit ditonton. Yang tadi saya bilang masuk di algoritma. Dia punya semua. Ternyata dari data mereka, yang banyak ditonton itu bukan dari searching, bukan dari penelusuran, bukan dari beranda, justru di rekomendasi video. Ya, studi tentang pemakaian YouTube menunjukkan bahwa penonton cenderung menonton lebih banyak saat mereka mendapatkan rekomendasi dari berbagai channel. Nah, dan rekomendasi video melakukan hal tersebut. Rekomendasi video ditampilkan secara berurutan untuk memaksimalkan interaksi penonton. Jadi video rekomendasi yang muncul di sebelah kanan itu berdasarkan data analisa YouTube yang ada di algoritmanya, bisa muncul bermacam-macam. Kadang-kadang tidak terkait dengan topik yang kita cari. Tetapi video-video yang dinilai YouTube mempunyai kelebihan dari view, jam tayang, dari setting, itu akan dimunculkan oleh YouTube. Nanti ada rekomendasi video yang bisa kita buat sendiri di setting pada saat kita upload video. Itu juga punya pengaruh yang bisa muncul sendiri oleh kita sebagai YouTuber. Baiklah, kita lanjutkan. Tetap di rekomendasi video ya. Ingat tadi ada ini tempat video itu muncul. Sinyal yang ikut mempengaruhi rekomendasi video ini termasuk video yang disaksikan penonton jadi termasuk yang tadi diklik muncul ya, beserta video yang sedang ditonton saat ini ya tadi itu, atau video yang topiknya berkaitan. Video tersebut bisa jadi video dari channel yang sama atau dari channel lain. Ini pengalaman saya memang bisa jadi channel kita juga ikut masuk di situ, atau channel-channel lain yang besar sebenarnya ya. Yang kecil kadang ada muncul 1-2.
atau video dari history tontonan sebelumnya. Jadi kita pada saat kita mencari searching topik penonton itu dia punya history ya. Dan itu dicatat oleh YouTube. Itu juga dimunculkan seberapa banyak, karena mungkin orang akan menonton ulang karena dia tertarik dengan video tersebut. Pelajari history tontonan YouTube lebih lanjut, oke? Jadi rekomendasi video ditampilkan kepada penonton di sisi sebelah kanan halaman tonton di bawah. Berikutnya di bawah video pada aplikasi seluler HP ya, aplikasi seluler, dan sebagai video berikutnya di fitur autoplay. Jadi ada kode autoplay-nya. Masih di rekomendasi video, tip-tip yang harus kita perhatikan. Di dalam video, buatlah pesan ajakan yang kuat agar penonton mau menonton video Anda yang lain. Ini teoritis ya. Kita akan coba lihat contoh-contoh bagaimana sih sebenarnya bunyi pesan yang membuat dia menonton yang lain. Akhir video yang lama dapat membuat penonton enggan menonton video lainnya. Jadi durasi video juga harus Anda pikirkan ya. Jangan terlalu panjang, jangan juga terlalu pendek. Tetapi saya pernah menonton salah satu video di YouTube Akademi Kreator. Ada pertanyaan, berapa sih video yang pas yang kita tampilkan di YouTube? Jadi jawaban dari pribadi orang itu, dia tidak berpikir dengan lamanya video, tetapi kalau memang video harus disampaikan dalam 10 menit, sampaikan 10 menit. Kalau memang video harus disampaikan dalam 20 menit, sampaikan dalam 20 menit. Kalau memang video disampaikan dalam waktu 1 jam, sampaikan dalam 1 jam. Itu yang pesan salah satu kreator di YouTube Akademi Kreator ya. Jadi dia tidak terpaku. Ya berarti konten itu memang menarik, orang akan menonton walaupun itu lama. Gunakan, ini tip-tip untuk rekomendasi ya. Gunakan playlist. Nah ini saya bilang, ini punya andil di sini. Moga-moga sudah ada yang paham playlist ya dari YouTuber pemula. Link, ada lagi hashtag dia, kartu atau card ya. Ini mungkin saya rasa jarang yang pakai ya. Ini juga punya pengaruh. Kita bisa merekomendasikan sendiri video kita, tetapi dengan catatan video kita sudah diklik orang. Ini jalan. Kalau video kita tidak pernah tonton, ini tidak akan keluar. Kita merekomendasikan video kita sendiri lewat kartu dan layar akhir, end screen ya. Ini harus kita gunakan juga. Berapapun persentase yang mendukung video kita untuk lebih naik performanya, harus kita lakukan. Kembangkan serial video yang terhubung secara organik ya. Kemudian yang kelima, buat video yang terkait dengan format populer di YouTube, yang trending tadi maksudnya. Di sini ada lagi pesan di bawah. Kita dapat melihat video yang bawa penonton ke channel Anda dari rekomendasi video di sumber traffic ya. Jadi di YouTube Analisa ini. Nanti kita akan coba bahas detail apa yang ada di semua analisa YouTube ya. Oke, kita lanjutkan halaman mana yang muncul video kita, yaitu yang namanya trending ya. Di video pertama saya sudah jelaskan secara tampilan ya. Berada di sebelah kanan ini adalah video-video yang lagi tren versi YouTube ya. Feed trending adalah daftar tunggal yang berisi video baru dan populer di YouTube di negara penonton. Ini pun YouTube juga berdasarkan tadi algoritma dia, yang algoritma penonton mana yang paling banyak dicari. Jadi bisa jadi trending yang muncul di Indonesia atau di kota, katakanlah kota Denpasar, itu mungkin akan berbeda ya pada saat penonton itu berada di kota Ambon. Tidak sama ya. YouTube mendeteksi lokasi GPS macam-macam. Seperti lagu baru atau cuplikan film baru. Sementara tren lainnya benar-benar tidak bisa diduga, atau ada tren-tren yang baru pertama muncul ya.
Oleh karena itu YouTube ingin menggabungkan popularitas dengan kebaharuan. Kebaharuan ini hal yang baru yang belum pernah ada. Itu kan lebih diutamakan muncul. Daftar ini mempertimbangkan jumlah tayangan, view dalam kurung, terutama tingkat pertumbuhan tayangan. Pengertian tingkat pertumbuhan tayangan ini, jangan kita melihat tayangan itu katakanlah 10.000 tayangan dalam waktu 6 bulan. Ini yang dicari adalah dalam waktu yang relatif singkat, view-nya tinggi sekali. Kemudian dari mana tayangan itu berasal? Kalau memang tayangan itu dari Indonesia, tren ini akan muncul di Indonesia, tetapi di negara lain tidak muncul. Dan sinyal-sinyal lainnya. Ini kita juga punya peluang di sini. Oleh karena itu, video dengan jumlah tayangan yang tertinggi per harinya belum tentu menempati peringkat 1 di trending ya. Karena banyak faktor yang harus yang diambil oleh YouTube berdasarkan kriteria macam-macam, dia akan munculkan di tempat yang berbeda juga tidak sama. Masih di topik trending juga menyertakan kreator dan artis yang beranjak populer. Nah, ini kita punya peluang YouTuber pemula ya. Kreator ini ya YouTuber ya. Oh, artis mungkin kita tidak masuk ya. Yang beranjak populer. Ini artis dadakan maksudnya nih. Di mana setiap minggunya kreator dan artis pendatang baru akan ditampilkan sepanjang hari. Jadi trending tadi adalah kreator-kreator baru, YouTuber baru yang dalam waktu yang sangat singkat. View jam tayangnya dia itu meningkat dengan sangat drastis penontonnya, subscribernya. Jadi banyak faktor yang dilihat oleh YouTube ada dimunculkan. Tip-tip yang harus kita lakukan di trending adalah cobalah membuat video yang sangat menarik dan mudah dibagikan. Nah, ini teoritis lagi ya. Ini Anda masuk dalam 10 fundamental mendasar sebuah konten sebenarnya. Mudah dibagikan nih, share. Mudah ini artinya orang begitu menonton, dia akan, wah ini harus saya sampaikan ke saudara saya, ke teman saya. Nah, ini satu hal yang memang sangat-sangat teoritis ya. Tetapi setidaknya kita memahami ini yang harus kita lakukan mungkin ke depan. Video semacam ini dapat membantu Anda menjangkau penggemar baru yang mungkin belum tahu tentang channel Anda. Kemudian yang kedua, pertahankan momentum channel Anda. Kreator dan artis berhak untuk ditampilkan di tab beranjak populer berdasarkan tingkat subscriber serta metrik ini metadata ya, data yang video yang diupload, bukan cuma jumlahnya. Karena Anda mesti ingat, kalau jumlahnya Anda upload banyak tapi tidak pernah ditonton, itu tidak masuk. Yang diuploadnya maksudnya yang diupload dan ditonton ya. Peningkatan jumlah penayangan, peningkatan jumlah view, subscriber, macam-macam. Ya, masih di trending ya. Disebutkan oleh YouTube Creator Academy, ketahui seberapa sering video Anda muncul di tab trending dengan melihat sumber traffic di YouTube Analytics. Jadi ini satu hal lagi, tetap di YouTube Analytics ya. Ini banyak hal sekali yang harus kita pelajari detail dan detail di analisa tersebut. Tadi sudah ada ya beranda di penelusuran, pencarian, kemudian di rekomendasi. Yang ketiga, ini memang loncat satu ya. Yang keempat, di trending. Ini yang kelima, di subscriber dan tab subscription ya. Nah, disinilah channel-channel besar yang mempunyai subscriber banyak punya kelebihan dari kita yang masih belum banyak. Subscriber adalah penonton yang memilih untuk menerima notifikasi agar bisa melihat lebih banyak video Anda, video channel Anda, dan mereka menontonnya dari semua area situs. Mereka adalah penonton inti dan penggemar terbesar Anda. Inilah yang juga harus kita kumpulkan, subscriber yang memang benar-benar suka dengan channel Anda, merasakan manfaatnya dari channel Anda, baik manfaat hiburan, informasi, berita, atau apa-apa saja. Yang sering membedakan, yang sering memberikan sinyal awal penting ketika video baru yang Anda rilis. Anda paham ya? Karena pada saat Anda upload, yang pertama diberitahu bahwa ada video baru adalah subscriber.
Nah, disinilah kita sedikit kalah satu langkah. Dengan subscriber kita cuma sekian puluh, sekian ratus dibandingkan dengan yang ini, mereka sudah lebih dulu tahu tanpa melihat rekomendasi, tanpa melihat, kemungkinan akan besar, kemungkinan akan klik karena memang fanatik oleh channel tersebut. Di sini record video Anda masuk dalam YouTube karena ditonton, view, macam-macam komen itu masuk di algoritma tadi. Di sini ya yang harus kita perhatikan, pentingnya subscriber. Kalau tab subscription adalah area situs yang menampilkan koleksi video dari channel yang di-subscribe penonton. Ini kalau kita subscribe suatu channel lain ya, ini juga akan muncul di kolom subscription ya, biasanya sebelah kanan atau kiri. Sebagai pengingat, subscriber juga dapat melihat beberapa konten subscription di beranda atau di rekomendasi video ya. Ini yang dia klik lonceng itu akan muncul. Tip-tip yang harus kita perhatikan, inilah pentingnya meminta penonton dengan tulus untuk subscribe ke channel Anda dengan menjelaskan apa manfaatnya kalau mereka subscribe ke channel kita, dan bagaimana hal tersebut Anda nyatakan memberikan dukungan yang kuat untuk Anda lebih mengembangkan channel Anda sehingga lebih bermanfaat. Ini ada lagi yang ini dari YouTube Creator. Minta penonton untuk subscribe dalam video Anda saat sentimen penonton sedang berada di puncaknya. Misalnya setelah tertawa terbabak atau ada poin-poin tertentu. Jadi minta ini maksudnya kita bisa munculkan di tengah-tengah video kita. Ajakan ini tidak harus di akhir ya, di tengah-tengah bisa. Atau di perempat di awal video, jangan di awal karena belum tahu ya, di tengah-tengah video, mungkin di antara tengah sebelum akhir video. Kemudian beritahu penonton tempat untuk menemukan video di channel Anda. Kemudian lihat berapa orang yang subscribe ke channel Anda di YouTube Analytics. Sudah tahu semua ini ya. Sebaiknya bandingkan waktu tonton dari subscriber. Ini juga ini hal yang baru, saya tidak tahu, mungkin jarang diperhatikan ya. Sebaiknya bandingkan waktu tonton dari subscriber dengan waktu tonton dari sumber traffic lainnya. Artinya yang nonton terkadang bukan yang subscribe ke channel kita. Jadi ada dua kelompok ini ya. Ini harus kita bandingkan berapa persentasenya. Nanti ada gunanya. Tip-tip yang harus diperhatikan buat video menjadi publik saat penonton mungkin sedang menonton ya. Pahami bahwa jumlah subscriber yang lebih dibanding jumlah penayangan adalah hal yang umum atau sebaliknya. Buat acara berulang, maksudnya video berulang, video upload secara konsisten berulang dari ide-ide Anda. Ingat, beberapa penggemar akan unsubscribe saat melihat konten yang baru diupload. Hal ini merupakan hal yang wajar ya. Oke, ada tadi yang saya belum bahas masalah notifikasi ya. Jadi notifikasi itu bagian dari subscriber yang mengklik lonceng ya. Jadi dia klik lonceng, itu akan kalau tidak mengklik lonceng tidak muncul video yang baru diupload. Kemudian yang hal yang khusus tidak saya bahas tadi, yang terakhir nomor 6 dengan batasan khusus. Demikian video ini, kita sebelum akhirnya kita uji pengetahuan Anda dengan beberapa pertanyaan. Mengapa penting untuk menambahkan metadata yang sesuai? Metadata ini maksudnya judul, description, tag, thumbnail ya, yang sesuai dan tidak berusaha untuk mengakali sistem penelusuran dan penemuan di YouTube. Di sini ada beberapa pilihan. Saya buka semua dulu. Reputasi saluran bisa rusak jika Anda menambahkan metadata yang salah. Yang B, waktu tonton tidak akan meningkat jika Anda menggunakan metadata yang tidak sesuai. Saluran bisa ditandai oleh YouTube jika Anda menggunakan metadata yang menyesatkan. Maksudnya menyesatkan itu Anda buat judul yang terlalu wah, ternyata isinya beda.
ya. Jadi hati-hati, ada video yang satu hari yang nonton 1 juta view. Nah itu juga ya. Termasuk ada video di FB yang cukup banyak view-nya, makan rinso masuk rumah sakit ya. Ya itu isinya benar, tapi dia akan melanggar di pedoman community, memberikan suatu ajaran ilmu yang tidak baik untuk dicontoh, yang membahayakan keselamatan. Itu juga tidak boleh, nanti kenanya di pedoman komunitas. Oke, tadi Anda pilih jawabnya. Yang terakhir, jenis video apa yang paling disukai algoritma? Anda pilih apakah komedi, apakah video yang diupload pada hari Kamis jam sekian, apakah video durasi di atas 20 menit, atau algoritma tidak memilih format tertentu. Sebaliknya, algoritma YouTube berusaha semaksimal mungkin untuk mengiris penonton. Kalau Anda memahami semua cerita dari 2 video ini, Anda bisa menjawabnya. Nah, terima kasih sudah menonton di video ini, semoga bermanfaat. Tinggal komentar dan pertanyaan di kolom komentar atau tab community. Video dengan topik optimasi channel ya, video yang Anda temukan ini masih ada 2-3 video lagi berikutnya yang masih ada keterkaitan, karena kita belum bahas secara detail ya. Termasuk nanti ada bagaimana menulis judul yang efektif, deskripsi yang efektif, tag, kemudian thumbnail. Terima kasih sudah menonton. Bye.